Hai semuanya, perkenalkan saya Tiara dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai RBSL atau Rancangan Bujur Sangkar Latin menggunakan Excel. Di sini sudah saya tuliskan contoh kasus dari RBSL, yaitu peneliti melakukan sebuah percobaan yang bertujuan untuk mengetahui nutrisi pakan ternak yang paling baik dengan memakai 4 varietas pipilan jagung beras, yaitu ada varietas A, B, C, dan D. Kemudian dalam memenuhi percobaannya, peneliti mengambil jagung dari 4 lokasi yang berbeda, yaitu lokasi 1, 2, 3, dan 4. Pipilan jagung ini digunakan untuk pakan ternak dengan menggunakan 4 formulasi antara kacak tanah dan jagung. Bisa dilihat pada tabel terdapat lokasi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian terdapat formulasi antara kacak tanah dan jagung. Itu formulasi 1, 100 banding 0, formulasi 2, 50 banding 50, formulasi 3, 60 banding 40, dan formulasi 4, 0 banding 100. Dan desain pengacakannya juga sudah saya tuliskan beserta data nutrisi dari pakan ternaknya. Langkah pertama, kita hitung jumlah dari masing-masing lokasi. Caranya yaitu sama dengan sum data lokasi 1. Sum. Ini kita klik terlebih dahulu. Kemudian data lokasi 1. Ini kita drag saja untuk mempermudah. Kemudian kita hitung jumlah dari formulasi. Caranya sama, itu sama dengan sum. Kemudian formulasi 1. Setelah itu kita drag kembali. Di sini kita sudah mengetahui jumlah antara lokasi dan jumlah pada formulasi. Kemudian kita buat juga tabel mengenai perlakuan 4 varietas pipilan jagung, yaitu ada varietas A, B, C, dan D. Pertama-tama kita hitung jumlah dari perlakuan masing-masing. Caranya sama, untuk jumlah itu sama dengan sum. Kita lihat yang berlambangkan perlakuan A, yaitu ini. Untuk ini kita tidak menggunakan sum, tapi kita langsung jumlahkan saja, yaitu yang ini ditambah lalu ini. Karena ini berbeda-beda, jadi tidak bisa kita drag, jadi kita hitung satu-satu. Kemudian yang C, yang D juga langkahnya sama. Selanjutnya kita hitung rata-ratanya, yaitu jumlah masing-masing jumlah perlakuan dibagi dengan 4. 4 itu merupakan jumlah data, itu ada 1, 2, 3, 4. A, B, C, dan D. Kemudian ini kita drag saja. Lalu muncul rata dari tiap-tiap perlakuan. Di sini untuk nilai FK, yaitu faktor koreksi, kita hitung terlebih dahulu untuk menghitung tabel dari sumber keragaman. Caranya yaitu sama dengan total jumlah semua dikuadratkan dibagi dengan 4 dikuadratkan. Yaitu ini jumlah dari semua kita kuadratkan dibagi dengan 4 dikuadratkan. 4 di sini yaitu jumlah data dari perlakuan, yaitu A, B, C, dan D. Didapatkan bahwa nilai FK itu 33,5327. 5327. 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 5327
Setelah memperoleh nilai FK, kemudian hitung isi dari tabel sumber keragaman. Pertama-tama kita hitung DB baris, yaitu caranya sama dengan konta dari jumlah lokasi. Dikurangi dengan 1. Kolom juga sama dengan konta. Sekarang yang formulasinya, tutup kurung, dikurangi 1. Perlakuan juga sama caranya, sama dengan konta. Perlakuan, tutup kurung, dikurangi 1. Sebelum mencari DB galat, kita terlebih dahulu mencari DB total. Caranya itu sama dengan 4 dikali 4 dikurangi dengan 1. 4 dikali 4 ini merupakan rumus dari RBSL, yaitu 4 dikalikan dengan 4. Setelah itu kita hitung DB galatnya, cara sama dengan DB total dikurangi dengan DB lokasi, dikurangi dengan DB formulasi, dan dikurangi dengan DB perlakuan. Di sini kita sudah mendapatkan nilai DB. Kemudian kita hitung nilai JK. Untuk JK baris sama dengan sum SQ, kemudian jumlah lokasi, per konta, tutup kurung, per konta, maaf sebelumnya di sini bukan baris ini, tetapi jumlah dari lokasi, yaitu ini. Terus kontanya baru lokasinya. Dikurangi dengan FK. Dapatkan nilai JK baris yaitu 0,11 atau JK lokasi 0,11. Setelah itu kita hitung JK kolom sama dengan sum SQ jumlah formulasi, tutup kurung, per konta, kemudian formulasinya dikurangi dengan FK. Perlakuan caranya juga sama, sum SQ jumlah perlakuan, tutup kurung, per konta, data dari perlakuan dikurangi FK. Kita juga hitung terlebih dahulu JK galatnya, maksud saya JK total, yaitu sama dengan sum SQ semua data dikurangi dengan FK, tutup kurung, dikurangi dengan. Kemudian untuk JK galatnya, caranya sama seperti mencari DB galat, yaitu JK total dikurangi dengan JK lokasi, dikurangi dengan JK formulasi, dan dikurangi dengan JK perlakuan. Didapatkan di sini nilai JK. Selanjutnya kita hitung nilai KT. Caranya yaitu JK dibagi dengan DB-nya, sama dengan JK masing-masing dibagi dengan DB.
Ini kita drag saja. Setelah itu kita hitung F-hitungnya. Caranya masing-masing nilai KT dibagi dengan nilai KT galatnya. Sama dengan misalkan F-hitung dari lokasi, berarti KT lokasi dibagi dengan KT galat. Untuk mempermudah ini kita berikan lambang dolar agar dapat di-drag dan cepat. Setelah itu kita tarik. Maaf sebelumnya untuk KT kita tuliskan sampai galat saja dan untuk F-hitung kita tuliskan sampai perlakuan saja. Kemudian sebelum mencari lambang kita hitung dulu terlebih dahulu F tabel 5%. Caranya itu sama dengan F inverse 0,05 karena 5%. Kemudian dB masing-masing. Kemudian dB galatnya. dB galatnya kita berikan dolar agar mempermudah bisa di-drag. Lalu enter. Ini kita drag saja. Bisa dilihat bahwa nilai F tabel 5%-nya ini memiliki nilai yang sama karena dB masing-masingnya juga memiliki nilai sama yaitu 3. Setelah itu kita hitung lambang. Untuk mencari lambang, caranya yaitu sama dengan if F-hitung dari masing-masing kurang dari tabelnya, kemudian petik 2 ms, dan petik 2 bintang. Ini kita inilah petiknya kedua. Bisa lihat bahwa ini lambangnya bintang. Kemudian kita lambang ini mendadakan bahwa kalau bintang itu berarti berpengaruh nyata sedangkan NS tidak berpengaruh nyata. Berarti di sini lokasi itu berpengaruh nyata terhadap nutrisi dari pakan ternak. Formulasi antara kacang tanah dan jagung juga memiliki pengaruh nyata terhadap nutrisi dari pakan ternak. Sedangkan perlakuan varietas itu tidak berpengaruh nyata terhadap nutrisi pakan ternak. Kemudian untuk melihat tiap perlakuan apakah berbeda nyata atau tidak berbeda nyata dilakukan uji lanjut. Di sini saya menggunakan uji lanjut dari BMJ. Langkah pertama kita hitung dulu nilai BMJ-nya yaitu di sini sudah saya tuliskan 4,9. 4,9 ini didapatkan dari merupakan nilai pada tabel BMJ yaitu jumlah perlakuan 4 dan dB galatnya 6. Kemudian kita cari pada tabel BMJ didapatkan nilai 4,9. Ini saya hapus saja. Tadi caranya 4,9 dikalikan SQRT KT galat dibagi dengan 4. 4 itu ya yaitu merupakan jumlah dari data, yaitu ada data A, B, C, dan D. Dapatkan bahwa nilai uji BMJ-nya sebagai berikut. Selanjutnya dibuat tabel uji lanjut. Tabel pertama, rata ini diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian dihitung selisihnya. Untuk selisih A, itu kita hitung, selisih pertama kita hitung selisih antara A dengan B, D, dan C.
dikurangi dengan ini kita berikan dolar agar mempermudah dapat deduct nilai A-nya. Kemudian selisih 2 yaitu antara B, D, dan C. Ini kita berikan lambang dolar kembali. Lalu kita drag. Kemudian selisih terakhir kita tinggal kurangkan antara perlakuan D dan C. Selanjutnya, kita isikan di sini berupa lambang antara bintang dan NS. Jika nilai data lebih kecil daripada nilai uji BNJ, maka nilainya NS. Maaf, maksud saya lambangnya NS. Sedangkan jika nilai data lebih besar dari nilai uji lanjut BNJ, maka nanti lambangnya bintang. Sehingga pada notasi yang terdapat NS, kita berikan sebuah huruf A dan B. Selanjutnya kita gabungkan notasinya. Di sini bahwa dilihat 0,082 itu lebih kecil daripada 0,151. Jika lebih kecil, kita tuliskan NS. Ini juga lebih kecil. 0,2 lebih besar, berarti bintang. NS, bintang. Ini saya tulis di sini, bentar saya ulang. .2 itu lebih besar, berarti bintang. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa yang terdapat NS kita berikan lambang A atau B. Untuk mempermudah saya berikan warna. Kemudian kita tuliskan di sini notasinya A. Yang terdapat NS kita tuliskan A. Kemudian di sini juga ada B. Ini B. Kemudian pada uji lanjut yang kedua, rata diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini mungkin terpencet. Lalu dihitung rata plus SY atau uji lanjut BNJ, kemudian untuk notasinya. Apabila rata lebih besar daripada rata kita, berikan lambang hurufnya. Ini sudah saya urutkan kan dari paling terkecil hingga terbesar. Kemudian kita tambahkan saja ini ditambahkan dengan nilai SY atau nilai uji lanjut BNJ. Ini kita berikan dolar agar mempermudah. Maaf, maksud saya nilai SY-nya. Karena semua akan ditambahkan dengan nilai SY. Ini saya drag. Selanjutnya notasinya, jika rata plus SY lebih besar, maka kita berikan lambang notasi. 1,3 itu lebih besar dari 1,2, kita tuliskan 1,3 lebih kecil dari 1,4, tidak usah dituliskan A. Kemudian B-nya 1,5 itu lebih besar dari 1,4, 1,5 besar dari 1,4, ya 1,5 lebih besar dari 1,4. Setelah itu yang ketiga, apakah 1,5 lebih besar dari 1,4? Iya. Kita tambahkan C. 1,5 juga lebih besar dari 1,453. C. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa lokasi dan formulasi antara kacang tanah dan jagung memiliki pengaruh nyata untuk mengetahui nilai nutrisi pakan ternak, sedangkan varietas jagung di sini tidak berpengaruh nyata. Bisa dilihat kalau lambang bintang itu berpengaruh nyata, sedangkan lambang NS itu tidak berpengaruh nyata.
Lokasi paling baik yaitu pada lokasi 1, nilainya lebih tinggi. Kemudian untuk varietas paling bagus yaitu pada varietas perlakuan A. Dan formulasi paling baik yaitu pada formulasi 4, yaitu 0:100, nilainya 6,170. Setelah dilakukan uji lanjut BMJ, maka dapat disimpulkan bahwa nilai C dan D itu dia berbeda nyata atau signifikan karena notasinya memiliki huruf yang berbeda. Sedangkan perlakuan A dan B itu dia tidak signifikan atau tidak berbeda nyata karena memiliki notasi yang sama. Bisa dilihat di sini A dan B itu terdapat A, sedangkan di sini A dan B yaitu sama-sama BC. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.